Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat risol segitiga isian rogut sayur. Ini enak banget dengan resep kulit risolnya yang super lentur, anti sobek-sobek dan juga lembut. Buatnya insya Allah gampang dan anti gagal ya. Satu resep ini sekitar 70 pieces, cocok banget untuk ide jualan. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita buat isian rogut sayurnya. Panaskan margarin sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan bawang bombay 1 buah, bawang putih 5 siung dan bawang merah 2 siung. Ini dipotong-potong tipis ya. Kita tumis dulu hingga harum. Setelah harum, kemudian kita masukkan wortel sebanyak 600 gram, kentang sebanyak 600 gram, ini dipotong dadu kecil-kecil ya, dan juga buncis sebanyak 20 buah teman-teman. Kita potong-potong tipis juga, dan ini diaduk hingga rata. Kemudian agar lebih cepat empuk kita tambahkan air sekitar 200 ml. Nah ini kita aduk rata dulu. Kemudian kita tambahkan untuk bumbunya ada garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur, dan pala bubuk. Untuk jumlahnya udah aku tulis. Kalau untuk bumbu seperti ini bisa disesuaikan aja dengan selera. Nah kemudian kita tuang susu cair sebanyak 900 ml. Ini aku pakai yang full cream ya. Nah ini kita masak dulu hingga empuk kentang dan juga wortelnya. Boleh sambil ditutup untuk wajannya teman-teman agar cepat empuk. Setelah mendidih boleh diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi kita masak hingga kentang dan wortelnya benar-benar empuk. Setelah kentang dan wortelnya udah mulai empuk, selanjutnya kita tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram, kurang lebih 1 bungkus. Agar rasa isiannya lebih creamy ya teman-teman. Tapi kalau misal nggak suka boleh di skip. Oke, kita masak kembali. Nah, kalau udah empuk, kita tambahkan daun bawang dan juga seledri yang dipotong-potong tipis. Kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan larutan tepung terigu. Ini untuk pengentalnya ya teman-teman. Untuk jumlah air yang digunakan secukupnya aja. Oke, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah mengental seperti ini, teman-teman bisa coba cek rasanya. Kalau ada yang kurang ditambahkan, disesuaikan dengan selera aja ya. Nah ini kita masak kembali sebentar hingga benar-benar kental. Nah kalau udah mengental seperti ini udah selesai, matikan api kompor, sisihkan dulu. Sembari menunggu isiannya dingin, kita siapin untuk kulitnya. Di sini ada tepung terigu sebanyak 1 kg. Tambahkan juga tepung tapioka 100 gram. Garam 1 sendok makan. Oke, ini kita aduk rata dulu ya. Setelah rata kemudian tuang air sebanyak 1800 sampai 1850 ml, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Nah, kalau aku di sini sekitar 1850 ml ya teman-teman. Tuang airnya bertahap untuk mempermudah mencampurkannya. Oke, seperti ini kita aduk-aduk dulu. Setelah semua bahan cairnya masuk dan udah rata, kemudian kita pecahkan 4 butir telur, dikocok lepas lalu tuang ke dalam adonan. Dan kembali diaduk rata. Setelah rata, terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Nah, seperti ini. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya ratakan pakai spatula ya. Jadi kita aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini.
Agar hasilnya lebih mulus, ini harus banget disaring. Jadi nanti hasil dari kulitnya itu cakep teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, udah selesai, lanjut dimasak. Di sini aku menggunakan teflon kualik diameter 22 cm. Kalau mau pakai teflon biasa juga boleh teman-teman. Kita masak menggunakan api kecil aja. Dan untuk pertama kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja pakai tisu seperti ini. Untuk mengoles minyak ini cukup di awal aja, untuk seterusnya nggak perlu dioles. Setelah teflonnya panas kita celupkan ke adonan. Nah seperti ini. Dan kalau misal ada bagian yang bolong, kita tambal aja pakai adonannya, gunakan kuas seperti ini. Kita masak dulu hingga permukaannya kering. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya udah melepas, tandanya sudah matang. Nah kalau misal nanti teman-teman cobain itu lengket, tandanya kulitnya belum matang teman-teman. Dilamakan sedikit masaknya. Lanjut kita masak untuk adonan yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah ini untuk setengah adonan udah selesai dimasak sambil kita beri isian ya teman-teman. Untuk kulit risolnya ada dua sisi, jadi kita pakai yang mulus di bagian atas. Nah seperti ini. Lanjut kita beri isian rogut sayurnya ya. Pastikan isiannya ini udah dingin agar awet dan gak mudah basi ya teman-teman. Jadi jangan selagi masih panas. Oke, kita beri secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Nah, kita lipat bentuk segitiga. Untuk caranya bisa diperhatikan di videonya ya. Nah hasilnya kira-kira seperti ini. Tuh kulitnya super lentur, anti sobek-sobek, nggak patah sama sekali nih teman-teman. Dan aku saranin untuk isiannya jangan terlalu banyak ya, agar nanti ketika digoreng itu nggak meletus atau nggak pecah teman-teman. Jadi beri secukupnya aja, dirapatkan, dipadatkan agar hasilnya rapi. Oke, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Lanjut kita siapin untuk bahan balurannya. Di sini aku menggunakan tepung roti Food Chef mix 10 kg. Terbuat dari roti tawar pilihan yang dipanggang menggunakan oven. Aroma harum dan cita rasa lebih renyah serta lembut. Ini serbaguna untuk aneka gorengan teman-teman. Salah satunya risol yang kita buat hari ini. Dan agar hasil balurannya itu lebih cantik, aku saranin di blender dulu ya, agar lebih kecil-kecil ukurannya. Nah kira-kira seperti ini. Tapi jangan terlalu kecil banget ya teman-teman. Tuh ngeblendernya cukup sebentar aja. Kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapin juga bahan celupannya. Aku pakai tepung terigu sebanyak 200 gram. Dilarutkan dengan 400 ml air hingga konsistensinya seperti ini. Setelah semua bahan balurannya selesai, kita ambil satu adonan risolnya, kita celupkan ke bahan basah, kita tiriskan sebentar seperti ini, dan kita balurin ya di atas tepung panirnya. Bagi yang mau samaan sama aku, gunain tepung roti ini bisa order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Oke, kita tekan-tekan hingga benar-benar menempel. Tuh. Dan ini untuk tepung panirnya jujur bagus banget teman-teman. Cepat banget menempelnya. Tuh, mantep ya. Lanjut kita balurin untuk risol yang lain. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibalurin, selanjutnya kita simpan dulu di dalam chiller minimal 30-60 menit agar tepung rotinya ini lebih menempel ya. Jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah kita simpan di dalam box tertutup. Nah setelah kurang lebih 1 jam bisa kita cek. Nah hasilnya kira-kira seperti ini dan siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak goreng pakai api kecil aja ya teman-teman, agar nanti hasilnya nggak gosong. Nah kita masukkan risolesnya, kita goreng hingga matang.
Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah kuning keemasan dan pastikan kulitnya garing, ini tandanya sudah matang, kita angkat lalu tiriskan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget. Tepung rotinya nggak lepas-lepas ketika digoreng ya. Tuh, mantap. Dan kalaupun ada sisa hanya sedikit aja, bisa kita saring pakai saringan seperti ini. Dan agar tidak menyerap minyak, teman-teman sediakan wadah lalu lapis dengan tisu, kita susun secara berdiri seperti ini. Dan ini hasilnya setelah digoreng. Dan ini udah dingin, bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Aku pakai ukuran 10 x 10 cm. Nah, kita buka dulu perekatnya dan kita lipat seperti ini. Tuh, cantik ya, rapi, dan ini ukurannya jumbo-jumbo banget teman-teman. Tuh, agar lebih menarik, teman-teman bisa juga tambahkan stiker ucapan. Ini juga bisa menambah harga jual nih teman-teman. Wow, cantik banget ya. Bisa juga ditambahkan cabai rawit hijau. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Untuk satu resep di sini aku dapatnya sekitar 70 pieces ya teman-teman. Wow, ini untuk kulit risolnya beneran lembut banget. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lembut, ada sedikit garing di bagian kulit. Dan untuk isiannya itu lembut, super creamy, mantep banget. Teman-teman harus dicobain ini di rumah, bisa untuk menambah kreasi ide jualannya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.